www.properti.org. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Danang. Mas Danang ini owner dari Ratan Vintage Space. Apa itu Ratan Vintage Space? Nanti akan saya tanyain ke Mas Danangnya, dan teman-teman semoga bisa mengikuti dan menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Mas Danang, selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Gimana kabarnya? Baik. Pak Arya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat ya Mas ya. Covid gini gimana? Covid alhamdulillah masih lancar ya. Harus tetap semangat ya. Semangat pasti. Mas, ini apa ini Mas? Ruangan ini apa, atau tempat ini tempat apa ini Mas sebenarnya Mas? Ya Mas Arya, untuk Ratan Vintage Space ini jadi kita hadir di sini sebetulnya kita pengen menghidupkan atau menghadirkan suasana yang baru ya, suasana yang baru terutama untuk suasana yang berbeda dari sisi vintage seperti itu. Jadi sisi vintage yang dimaksud, jadi di sini kita ada barang-barang, ada furnitur, kemudian ada atribut living, kemudian ada yang lain juga. Jadi kita untuk vintage itu ada dua era. Jadi era yang barang-barang kita ambil era tahun 20 sampai 60-an dari vintage, kemudian di mid century atau di retro yaitu di 70 sampai 90-an. Di mana di era tersebut itu kita coba lihat ya barang-barang yang sekiranya unik atau berbeda. Kita di sini coba olah lagi. Dari situ kemudian kita display atau kita tata dengan suasana atau nuansa baru seperti itu. Oh, jadi vintage sama retro itu beda Mas? Atau gimana? Aku sebagai orang awam nih. Tadi disebutkan yang vintage tahun 20-an something gitu ya. Kalau retro atau sama atau gimana? Sebetulnya untuk terutama di alat di furniture ya. Untuk sebetulnya biasanya orang menyebut vintage itu untuk barang yang di era 20 sampai ke 60-an gitu. Kemudian di mid century atau retro itu di 70-an sampai 90-an gitu. Oh iya. Terus ini cuma di display aja atau memang ini sebuah apa ya? Memang untuk diperdagangkan atau display atau hanya untuk dinikmati sendiri Mas sebagai kolektor misalnya gitu? Iya. Jadi awalnya seperti ini Mas Arya, untuk pertama tadinya sih ya dari hobi ya. Hobi saya tahun berapa ya? Hobi saya di sekitar tahun 2015 lah. Lama juga ya? 2015 di situ tadinya saya hobi dengan desain interior, rumah yang unik-unik gitu. Dari hobi tersebut saya coba biasanya ya hunting, cari gitu. Dari situ ternyata ada sesuatu yang unik atau yang di vintage ini. Nah ternyata dari situ pun kok saya melihat di situ, saya melihat di prosesnya itu, proses pembuatannya atau restorasinya gitu. Nah dari situ saya coba pelajari, saya coba gali, dan akhirnya malah keterusan dari situ, dari barang-barang yang tadinya sifatnya bahan itu coba kita olah, kita readikan kembali. Jadi kita readikan kembali itu bisa, kalau misalkan itu kita contohnya di furnitur, contohnya seperti ada ini namanya kredensa gitu yang materialnya kayu, itu ternyata untuk furnitur yang zaman dulu atau yang untuk produksi dulu itu ternyata malah materialnya sangat bagus itu atau bagus gitu. Nah kita fokus untuk yang furnitur itu fokus untuk yang bahannya dari jati ya. Dimana kalau yang bahan-bahan jati dulu ternyata malah jati-jatinya sangat awet. Iya. Sangat tua, jadi kualitasnya sudah kering dan dari serat atau motifnya sudah jadi gitu. Nah setelah kita coba, biasanya kita readikan ulang, di situ kita proses, kita coba finishing banyak kita natural ya, finishingnya natural. Dari natural itu akan kelihatan looks atau serat-seratnya itu akan kelihatan muncul. Serat-serat ya. Kemudian dari barang-barang lain pun, jadi untuk bahan-barang seperti ya kursi yang ada di sini itu juga kadang kita dapatnya cuma bahan gitu. Dari bahan itu biasanya kita lihat materialnya, ketika materialnya
di situ masih bagus dan bahannya kualitasnya bagus, kita coba finishing lagi, kita coba restorasi lagi, bangun. Kita kadang ya kalau dari yang bahannya kayu kita coba nanti dinempelkan lagi, kalau dari bahannya misalkan pipa atau besi kita coba cat lagi, kita coba jok lagi sampai nanti akan ya jadi lagi, jadi dengan kadang desain-desain yang zaman dulu itu malah desainnya unik ini ya, satu awet ini ya di situ, dan itu ya menimbulkan minat saya untuk kenapa enggak sih di sini saya coba tata ulang gitu, saya coba display juga ya sebagai salah satu koleksi. Kemudian ada juga yang mungkin orang-orang yang mungkin mencari sesuatu atau suasana yang berbeda itu bisa mencari atau bisa lihat di sini. Ya, dan kita juga kami sediakan juga yang bisa kita sediakan atau kita coba jual ya, kita sediakan juga di sini gitu. Jadi ya itu nanti fleksibel lah. Siap. Terus ini Mas, kan kenapa kok milihnya yang desain yang vintage? Apakah ini sebuah hobi atau memang ada rasa bangga atau memang ada pasarnya? Jadi untuk yang pertama sebenarnya dari hobi saya, hobi saya gitu loh, hobi saya yang tertarik tadi di desain interiornya unik. Kemudian sebetulnya ada sisi lain, sisi lainnya dulu ketika saya juga belajar di developer dari Pak Alex sendiri dari Pak Alex sendiri sebetulnya dulu sempat ngobrol-ngobrol, jadi coba gimana caranya kita bisa menampilkan atau memberi nilai tambah dari apa, misal rumah yang kita bangun dengan nilai tambah yang berbeda gitu. Nah, saya melihat itu karena dari kenapa enggak dari desain interiornya gitu, dari desain interiornya mungkin kita tambahkan dengan sentuhan-sentuhan yang agak beda gitu. Nanti ya mungkin jadi rumah etnik atau interior yang etnik yang tentunya dari konsumen atau customer pun mungkin akan lebih tertarik juga gitu, dan memberikan nilai tambah yang berbeda gitu. Tapi Mak jenengan ini lulusan desain interior atau gimana? Oh bukan. Jauh, melencengnya jauh. Salah jurusan ya. Oh salah jurusan Om. Ya. Salah jurusan itu berarti ya. Tapi keren loh, ini ruangannya saya lihat tadi beberapa ruang ya, dari depan itu ada saya lihat berbeda-beda Mas, begitu masuk ke depan, terus masuk ruang tamu, masuk lagi ke sini, sampai yang ke ruangan sini ada beda-beda konsep sepertinya ya. Itu bisa ceritain nggak masing-masing ruang ini konsepnya, ada berapa ruang dan konsepnya gimana sih? Ya, betul sekali ya Mas. Jadi untuk di rumah ini atau di Ratan Space ini sebenarnya kita ada 4 ruang utama, di mana 4 ruang utama yang tadinya kita sempat mau seperti apa gitu konsepnya. Tiba-tiba kita coba muncul dengan barang-barang atau magnet yang ada di sini. Jadi oke, kita coba buat per masing-masing ruangan dengan konsep yang berbeda gitu. Jadi kita ada 4 ruangan atau 4 space. Untuk yang space pertama itu yang di ruang depan ya, di ruang depan itu lebih konsepnya ke vintage tahun 60-an gitu. 60-an, di situ ada kursi pipa di situ ada kursi pipa yang bentuknya yang agak beda juga. Kemudian di situ ada lampu yang kita ambil dari sebuah bangunan dulu atau dari Bandung yang saya dapat. Kemudian ada di situ ada piano yang kita coba tata atau susun dengan desain vintage tahun 60-an gitu. Kemudian di ruang 2 ada konsep industrial atau plastik. Nah, di situ untuk yang di ruang industrial itu jadi barang-barang yang sifatnya dengan sentuhan industrial atau rustik gitu. Jadi sentuhan yang alamiah yang seadanya gitu. Kemudian lekat atau kental dengan struktur yang di situ besi atau kayu yang di situ. Nah, jadilah di rumah matang kita coba tata, kita coba finishing ulang dengan tatanan di ruang 2. Kemudian ada juga untuk di ruang 3 itu konsepnya jadi lebih ke pop art ya, pop art atau retro. Untuk ruang 3 ini jadi
konsep ruangnya akan lebih berwarna gitu. Lebih berwarna. Ini ruang 3 ini ya? Ruang 3 ini. Oke. Ruang 3 di sini kita coba tata atau coba kita tampilkan dengan ya warna-warna yang agak berani gitu. Warna agak berani, kemudian dengan pernak-pernik juga yang warnanya yang agak colorful gitu. Nah, ini yang ada di ruang 3. Pop up ya. Ya, pop up gitu. Kemudian ada satu lagi yaitu ruang depan sendiri. Itu ruang di situ konsepnya itu konsep tropikal gitu. Nah, konsep tropikal. Oh, makanya banyak pohon-pohonan. Iya, iya. Itu kan ya di situ lebih cenderung kita coba eksplor atau kita coba tata dalam bentuk ya tropikal. Itu banyak tadi tumbuhan tadi, ya, ada beberapa koleksi tumbuhan monstera, kemudian juga di situ kita isi dengan keramik ya, ada kapal juga ya, keramiknya ya. Kapal itu salah satu juga, jadi kita dapat kapal bekas soalnya udah kita nggak kepakai, ya kita coba jadi display ya. Iya, kita coba fungsikan jadi display. Jadi lemari malah ya. Ya, itu untuk yang di ruang 4. Terus saya mau tanya nih Mas, ada yang kayak itu tuh apa namanya? Kepala apa sih itu? Kepala rusa. Kalau ada beberapa ya, saya lihat di sini ya. memang mengkoleksi itu juga ya. Itu ya koleksi juga ya, ada yang coba kita jual. Emang di situ totalnya ada berapa barang Mas? Kayak itu kan gitu ya. Karena belum kita hitung. Nggak itu ya. Iya, kita. Tapi dari sekian banyak ini kira-kira yang Mas Danang paling apa ya, paling suka atau paling terserah mau pilih yang mana, paling suka atau paling susah dapatnya atau paling mahal atau apalah, ada sejarah yang bisa ceritain nggak? Salah satu aja dari semua barang ini. Oke. Untuk barang yang ada di sini ya, yang cukup saya suka itu yang pertama ada di sini kulkas ya. Kulkas ini. Ya, ini kulkas ya kalau tahun sekitar 50-an ya. Wah, tahun 50-an. Ini kulkas tahun 50-an, tadinya dapatnya juga waktu itu kondisinya juga belum mulus seperti ini gitu. Oh, ini juga ada penyaknya gitu. Kemudian dari sama temen coba di restorasi lagi, dibagusan lagi, dicat ulang, dan ini masih fungsi nih warga. Masih fungsi guys. Tahun 50-an ya? Tahun 50-an. Itu dijual berapa Mas? Oh, nanti rahasia. Nanti boleh ngobrol. Terus apa lagi ceritanya ini, apa lagi nih ceritanya di sini? Tahun 50 terus direnovasi lah ya kalau. Iya, di restorasi. Restorasi ya. Tahun berapa nih dapatnya? Ini saya dapat di tahun 2018. Oh, 2018 kita juga bangun. Jadi ini memang menarik banget. Ini tahun 1950-an sudah ada kulkas yang semacam kayak gini, dan saya yakin di Indonesia jumlahnya juga nggak banyak. Paling batas 10 juga ada banyak banget itu saya pikir ya. Karena tahun 50-an listrik kan belum sesiap yang sekarang loh, ya kan? Iya. Ya, pasti ini luar biasa ceritanya. Ada lagi Mas yang selain kulkas ini? Untuk selain kulkas ini sebenarnya yang agak saya suka untuk looks di area di ruang industrial ya. Ruang industrial tersebut, jadi ada saya yang agak suka di lightingnya. Lighting ya. Itu lighting apa sih Mas? Untuk lighting yang di situ itu sebetulnya lighting dari bahan-bahan bahan bekas gitu yang coba kita padukan gitu. Jadi di situ kan ada lampu, ada kap di situ, ada kap lampunya itu kap lampu dari lampu sorot kapal. Oh, itu lampu sorot kapal. Lampu sorot kapal laut. Kemudian untuk kakinya kita pakai tripodnya tripod survei gitu. Tripod survei. Tripod survei. Kemudian ada satu lagi kapnya itu dari untuk kapnya itu dari kap lampu operasi, lampu rumah sakit. Lampu rumah sakit. Nah, saya lihat kok di situ agak menarik. Jadi itu saya dapat sebenarnya udah jadi seperti itu, dan dipadukan juga dengan tripod survei juga gitu. Jadi itu memang awalnya bukan untuk lampu dalam arti lampu rumah atau lampu untuk ini, enggak ya, memang
dulu pada fungsinya sebagai lampu Iya, sorot lampu sorot kapal, lampu operasi ya. Sampai yang desain ulang direnovasi jadi seperti itu. Jadi ya. seperti itu. Untuk yang bagian atasnya pun itu sebetulnya lampu stadion itu. Nah, Lampu sorot ada stadion. juga ya, lampu Iya, stadion. yang lampu atasnya Iya, dari iya. lampu stadion. Kita coba fungsikan lagi untuk ya lampu gantung indoor. Saya pikir tadinya itu lampu untuk fotografi atau untuk video gitu Mas. Oh, bukan Pak. Ya. Tapi kok jaga. Nah, lihat gitu. Ini unik sekali ternyata ya. Iya. Iya. Rattan Vintage Space. Berarti di sini tidak sekedar space untuk display produk, tapi memang barang-barangnya dijual ya. Iya. Terus kira-kira untuk bisa teman-teman di YPP Property.id ini kalau pengen akses itu bisa melihatnya di mana atau menghubungi siapa gitu Mas, dan boleh dikasih tahu nggak range harganya atau nggak boleh, atau harganya by on call gimana itu? Iya. Untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang pengen melihat atau pengen mampir gitu ke Rattan Vintage. Untuk Rattan Vintage Space sendiri kita ada di Jogja ya, di Jogja tepatnya di Jalan Anjuran nomor 11 di Wiro Braja. Itu. Kemudian untuk yang kita ada juga di Instagram. Itu Instagramnya @rattanSpace. Di situ gitu. Nah, kemudian untuk ya tadi kita di sini tidak cuma mendisplay saja atau menata saja gitu. Tapi kita juga coba di sini yang menyediakan untuk teman-teman ya, menyediakan untuk teman-teman yang sekiranya teman-teman ada kesukaan atau keinginan di barang-barang yang cukup unik gitu, barang-barang zaman dulu atau barang-barang tahun yang lalu lah, tahun-tahun yang lalu itu bisa datang langsung ke sini gitu, bisa datang langsung sini, mampir-mampir nggak apa-apa, lihat-lihat nggak apa-apa, nanti ngopi-ngopi ya, nanti ngobrol-ngobrol gitu sambil ya menikmati suasana di sini gitu. Nah, itu bisa ke Jalan Arjuna nomor 11 gitu. Melayani konsultasi desain interior nggak Mas, khusus untuk vintage atau retro gitu? Nah, misal nih ada yang pengen bangun rumah terus, aku pengen kamar yang sini mau aku desain retro vintage itu, kira-kira di sini juga melayani untuk itu nggak? Kalau desain interior yang lain kan banyak tuh, maksudnya apa namanya kitchen set lah, inilah itulah gitu kan? Ya di sini kita juga di sini kita juga melayani konsultasi ya, bahkan kita juga ke depan nantinya juga ada juga untuk bagian ke depan kita akan nantinya kita ke depan ada juga untuk yang fokus ke project desain interior gitu. Ya membantu teman-teman atau membantu teman yang ingin mendesain interiornya dengan ya desain vintage, desain retro, pop art yang lain-lain. Ya kita akan bantu, baik nanti attribute living atau furniturnya dari sini atau mungkin yang sudah ada itu bisa kita coba bantu gitu. Nah untuk sebetulnya untuk produk untuk di kita sendiri itu produknya itu ya cukup variatif itu dengan 4 space tadi itu ya itu sudah coba kita mengekspresikan untuk gaya-gaya tatanan dengan pernak-pernik furnitur atau di situ attribute living yang masing-masing konsepnya gitu. Ada konsepnya ya. Jadi untuk di kita sendiri itu untuk fokus produknya, jadi kita ada di furnitur kita fokusnya furnitur yang mid century ya, dengan gaya mid century dengan material ya kayu jati solid ya, jadi tua gitu ya. Dengan finishing kebanyakan kita natural gitu. Kemudian kita juga ada attribute living yaitu ya pernak-pernik yang untuk memberikan sentuhan-sentuhan, misalkan ada radio, kemudian ada mesin tik, kemudian ada
standing lamp, ya standing lamp, kemudian ya ada lampu gantung dan telepon dan lainnya kita coba menyediakan juga gitu. Kemudian untuk yang custom kita juga ke depan sepertinya bisa juga kita melayani juga, menyediakan juga untuk produk yang sifatnya custom gitu. Kemudian untuk yang hiji space tropical itu juga kita sebetulnya untuk yang keramik ya, keramik itu kita coba produksi juga untuk keramik ini ya, seperti ini untuk kita coba produksi sendiri untuk keramik handmade ya, handmade dari Jogja yang ya nanti jika produksi keramik handmade dari Jogja, di situ ada gelas, kemudian di situ ada cangkir, ya, kemudian di situ ada nantinya ada juga vas dan lain-lain juga, tentunya buat mendukung desain interior atau pernak-pernik untuk interior yang ada di rumah-rumah. Oke, Mas Danang, aku thank you banget udah dijelasin tentang Ratan Vintage Space ya. Terima kasih, sukses selalu Mas Danang. Sama-sama Pak Aryo, jangan lupa mampir sini lagi. Oh, sini tempatnya luar biasa. Idenya muncul terus kalau main ke sini. Jadi gitu teman-teman, rekan-rekan di yubisproperty.org. Jadi saya berada di Ratan Vintage Space, itu tepatnya di Jalan Arjuna nomor 11, Yogyakarta. Itu kalau teman-teman nanti dari Pasar Budisan tinggal lurus ke utara, nanti di sebelah kiri itu ada jalan Arjuna, tinggal masuk aja. Gampang banget carinya, atau kalau memang bingung teman-teman boleh follow Instagramnya atau buka Instagramnya, instagram.com/ratanspace atau @ratanspace. Demikian, saya Arif Nogoro dari yubisproperty.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.